Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Muhammad, perwakilan dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi di dalam teori kepribadian B.F. Skinner. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama itu keinginan dan desakan yang ditekan. Solusi puzzle dari Freud. Di sini tertulis, menekan keinginan dan mendesak Freud menyatakan bahwa keinginan dan dorongan tak terkendali dalam pikiran bawah sadar menemukan dari waktu ke waktu ekspresi terselubung dalam perilakunya secara metaforis terkait dengan keinginan yang ditolak dan mengancam. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi di PPT menurut pemahaman saya. Mengenai solusi puzzle dari Freud, yang saya pahami adalah bahwa tiap individu itu memiliki keinginan atau hasrat yang di-repress selama ini atau ditekan. Terus Freud berpendapat bahwa keinginan tersebut akan muncul satu persatu dari waktu ke waktu dalam bentuk ekspresi yang terselubung secara metaforis. Metaforis itu semacam berhubungan dengan keinginan yang ditolak dan direpres itu. Jadi ketika keinginan ataupun hasrat yang direpres selama ini itu akan muncul melalui ekspresi-ekspresi tertentu yang berhubungan dengan keinginan atau hasrat yang ditekan tersebut. Baiklah, saya lanjut ke solusi puzzle dari Skinner. Di sini tertulis perilaku yang sama, yaitu gejala, dapat dijelaskan lebih sederhana dan lebih dapat diverifikasi dengan mencari kemungkinan penguatan di mana perilaku itu dihukum atau dihargai. Sebuah harapan yang telah ditekan sebagai akibat dari kesulitan permusuhan yang berjuang untuk melarikan diri. Dengan melakukan hal itu, ia menggunakan perangkat tertentu yang oleh Freud disebut dinamisme, yaitu trik yang digunakan oleh keinginan yang tertindas untuk menghindari efek hukuman. Baiklah, menurut pemahaman saya, sebagai tambahan, Skinner itu menekankan bahwa perilaku yang menurut Freud itu menurut Skinner itu solusi puzzle dari Freud itu cukup rumit. Jadi dia menyatakan bahwa perilaku dapat diamati dengan lebih sederhana, yaitu dengan mengamati variabel yang dapat diamati secara langsung. Terus di sini juga yang saya pahami bahwa keinginan dan hasrat itu ditekan untuk menghindari efek hukuman. Terus perilaku juga dapat diamati selain dapat dilihat dari pengalaman masa lalunya. Solusi puzzle dari Skinner juga menyatakan bahwa perilaku dapat diamati secara lebih sederhana dan dapat diverifikasi dengan melihat penguatan-penguatan apa saja yang dapat memunculkan perilaku itu dan hukuman-hukuman apa saja yang menyebabkan perilaku tersebut tidak muncul. Terus
Skinner menggunakan perangkat tertentu yang oleh Freud disebut jenialisme. Terus juga tertulis sebuah harapan yang telah ditekan sebagai akibat dari kesulitan permusuhan yang berjuang untuk melarikan diri, bahwa Skinner juga tidak mengesampingkan teori Freudian mengenai keinginan dan desakan yang direpress sebagai bentuk melarikan diri. Jadi dia mendukung bahwa individu itu memunculkan keinginan dan desakannya, apakah dia merepressnya atau tidak tergantung dari seberapa kuat penguatan ataupun hukumannya.